Iya, nggih, terima kasih Mas Apriyadi dan Mbak Yulia. Mohon maaf nggih, ini baru saya kirim untuk yang revisi terakhir kemarin terkait yang tempat sampah satu yang posisi di sebelah timur, ataupun nanti kalau misalnya nanti sebelah timur kok terlalu dekat dengan rumah yang tetangga, kita coba estimasi yang di sebelah barat bila mana alternatif, tetapi hanya bila untuk aksesnya ke timur kok terlalu jauh dan mengganggu tetangga, mungkin bisa di sebelah barat juga masih ada space. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang kanopi tetap kita buat sederhana saja, dan untuk ketinggian top levelnya hanya sampai di topi-topi depan untuk agar terlihat luas dari depan. Dan kemudian selanjutnya untuk yang area belakang, nah ini untuk area belakang. Nah ini pertama alternatif kalau loss, jadi tanpa ada pintu sama sekali. Ini untuk Nyun Sewu, vegetasi kita hilangkan dulu sebentar untuk biar lebih jelas dan lebih terlihat. Nah ini kalau loss itu nanti seperti ini. Kalau kita coba dengan dulu kita ada alternatif untuk pintu lipat dan pintu sliding. Pertama pintu lipat dulu. Jadi kalau dengan pintu lipat itu seperti ini, nanti semuanya bisa dilipat ataupun hanya dibuka satu untuk yang di bagian ujung timur. Nah kalau misalnya pintu ini nanti dibuka satu, kurang lebih seperti ini. Jadi untuk yang sebelah sini dibuka, nanti kalau misalnya dibuka blong semua, tinggal semuanya didorong ke arah barat. Nah kemudian selanjutnya kalau semisal dikasih pintu yang geser, itu kita juga ada beberapa alternatif. Jadi kita ada dua. Pertama pintu yang geser double, dan yang selanjutnya pintu yang gesernya hanya satu. Mungkin ini dulu untuk yang pintu geser yang dua. Jadi kalau pintu gesernya ini dua, ini lebih, memang dia lebih luas. Jadi kalau dibuka semuanya kan jadi kurang lebih seperti ini. Nah, saya itu dulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Tetapi untuk akses, karena aksesnya lurus dari sini, ini agak belok sedikit. Jadi untuk yang dari posisi sini kalau mau masuk, nah ini harus belok sedikit. Atau untuk yang pintu bukaan satu hanya di sebelah yang kiri atau yang di sebelah timur, kurang lebih seperti yang ini, yang belakang. Nah ini kalau kita coba yang ini selang-seling sama jendela yang bisa dibuka tutup, karena takutnya kalau ini kaca mati semua, sirkulasinya kurang nyaman nanti di dalam. Jadi kalau ini yang bisa dibuka tutup itu yang satu, yang di sebelah paling timur, paling ujung. Nah ini untuk aksesnya memang lurus daripada stepping stone atau akses yang dari arah belakang atau dari rumah induk. Nah, tetapi kalau misalnya ini kok dua yang di mau buka ini, misalnya ini, yang ini dan yang ini, tentu akan maksudnya lebih susah, karena kalau geser ini di sana sudah mentok, jadi tidak ada space. Kalau yang sini geser mungkin bisa, atau konsepnya kupu tarung. Jadi ini bukanya misalnya ini dua, itu yang dibuka gitu bisanya ya kupu tarung seperti biasa. Jadi hanya dibuka memakai engsel, jadi tidak lipat maupun tidak sliding. Dan yang ini nanti dibuka ke sini. Nah, seperti itu. Kalau saya sendiri itu sebetulnya kalau yang seperti ini memang aksesnya hanya untuk selebar pintu, jadi hanya 80 cm. Tapi kalau ini mungkin agak lebih besar, bisa hampir 1,5 meter, karena ada dua daun pintu. Misalnya dibuat 75 sama 75 sudah 1,5 75 cm 75 cm, berarti sudah 1,5 meter. Kemudian atau yang lipat
Kalau lipat itu kurang lebih seperti ini. Jadi bebas, ini mau dibuka 1, dibuka 2, dibuka 3, 4, bahkan semuanya juga bisa. Kalau saya ya semua ada plus minusnya. Kalau misalnya yang paling hemat ya yang gesernya hanya 1 ini juga sudah termasuk hemat, karena untuk rel dan hanya cuma 1 buah pintu saja dan untuk aksesnya juga lurus. Jadi untuk mengantisipasi untuk tampias, karena kalau yang dibuka tadi tengah itu kan dia berdirinya di sini kan, nanti yang buka itu ya, walaupun nggak ada masalah karena ini 1 meter 80 cm, kita memanfaatkan talang untuk melindungi topi, dibuat topi-topi untuk melindungi yang posisi bawahnya. Nah itu untuk yang pintu, jadi kita mungkin bisa diskusi lebih lanjut nanti untuk yang pemilihan pintu atau mana yang dikehendaki, nanti bisa diskusi lebih lanjut. Dan kemudian selanjutnya next untuk roster. Nah ini kurang lebih yang kemarin kita maksud roster 1 arah itu kurang lebih seperti ini. Jadi kayak ada slip gitu, jadi yang dari ini untuk menghindari tampias sebetulnya 1, dan kemudian dilihatnya hanya dari 1 arah saja. Nah ini kalau dari luar kan nggak kelihatan, tetapi untuk akses udara sudah masuk karena memang menggunakan yang 1 arah. Beda dengan kalau yang misalnya roster kita yang pakai ini mungkin lebih ke estetik karena ini tidak 1 arah. Nah kemudian untuk gudang juga kemarin mungkin sudah. Oh ya, satu lagi Mbak dan Mas Apriyadi, yang saya ini untuk yang atap itu kan sebetulnya kita kemarin terakhir itu ada kita pakai yang bentuknya itu sebetulnya tidak setengah miring. Kalau yang awal itu kan setengah miring, karena setelah kita kemarin cek itu dan kita buat itu sebetulnya kalau yang setengah miring seperti ini, nah ini kan karena genteng ini pakai genteng tanah, itu kemiringannya untuk idealnya kan 30 derajat sampai 40 derajat. Karena kalau kemiringannya landai, misalnya kemiringannya kayak kanopi gini, nanti kalau memakai spandek nggak masalah, tetapi kalau memakai genteng tanah tentu itu akan tampias dan resikonya nanti merebus ke biasanya ke usuk dan rengnya nanti yang kena, dan lama-lama nanti akan kayak berjamur seperti itu. Nah kemudian dengan sudut 30 ini maka kita peroleh untuk tingginya itu 240 cm atau 2,4 meter. Kita mikirnya kan kalau ini angin yang ada yang dari selatan ini nanti yang di sini kayak kurang karena kayak kesetop ini terlalu tinggi gitu. Jadi kita kemarin coba kalau yang lebih pendek, tetapi resikonya harus ada daknya karena kan lahan yang sini memang sudah milik orang lain, jadi sudah kayak kebun gitu. Nah jadi ada daknya seperti ini. Kalau seperti ini kan memang lebih pendek ya, jadi untuk harapan kita untuk walaupun dari sebelah sini untuk pandangannya misalnya ini pakai yang genteng tadi yang segitiga dan genteng yang tadi miringnya tinggi, itu sebetulnya kalau dilihat dari sini nggak ada visual atau ini kelihatan tinggi, ini kelihatan enggak, karena kemiringannya nanti tertutup, view-nya itu nanti tertutup oleh kemiringan yang dari posisi teras itu masih oke semua, baik itu yang setengah miring maupun yang segitiga seperti tadi. Itu kalau view nggak ada masalah. Cuman kalau dari kalau view dari sini nggak ada masalah, karena kalau view arahnya ke sini titik tinggi antara ini dan ini kan hampir sama, tetapi faktualnya kan berbeda. Nggih, maaf nyuwun ngapunten. Jadi tingginya kan berbeda. Jadi nopo nggih kalau memang menghendaki yang seperti ini, simpel seperti ini, hanya setengah miring, semua air sudah masuk ke sini ya nggak apa-apa. Cuman kalau ini memang jujur agak ini juga sih, untuk airnya ada yang di sini, nanti pemeliharaannya jujur akan agak lebih susah.
daripada yang setengah miring. Kalau yang setengah miring itu kan airnya bisa langsung terpusat dan pemeliharaannya lebih enak. Misalnya di daknya ini nanti kok ada sampah atau apa, pembersihannya juga tinggal ngambil tangga yang dari gudang naik gitu, langsung pembersihannya lebih mudah. Karena mengingat di sebelah selatan dan ini kan banyak tumbuhan. Untuk yang lainnya masih sama, nanti tinggal kira-kira Mas Apriyadi dan Mbak Yulia mengendaki untuk yang bentuk kusen atau pintu yang model seperti apa, nanti kita pasti akan sesuaikan. Karena setelah konsep 3D ini nanti selesai, konsep 3D ini sudah di ACC, tertentu nanti selanjutnya akan kita gambarkan secara detail di mana titik. Oh iya, satu lagi sebelum saya lupa, maaf. Untuk kemarin sumur bersih itu kan memang sebenarnya ada di sini dan kita nggak akan ngotak-atik itu karena ini tuh sebetulnya nggak terlalu mengganggu atau tidak terlalu letaknya itu jauh dari bangunan, baik itu dari bangunan utama maupun dari bangunan yang garasi. Jadi cukup nanti ini tetap dikasih, ini sebetulnya karena ini nanti kan pakai full deck, jadi kayak ada yang bisa dibuka tutup, jadi bisa untuk pemeliharaan, maintenance, dan sumur itu kan nanti tetap ditutup memakai plat seperti ini, walaupun plat seperti ini, dan nanti tetap platnya itu atasnya kayak ada yang bisa dibuka tutup gitu loh, bisa ada manhole-nya untuk pemeliharaan. Jadi cuma untuk ngilangin bis yang ada di atas, dan sumur tetap sama dan pemeliharaan juga ini harus dibuatkan yang buka tutup. Saya kira untuk itu nggak ada, dan itu sudah banyak terjadi dan maksudnya banyak dipraktekkan juga. Itu masih oke saja karena tidak di dalam bangunan juga, memang di teras, tetapi teras yang hanya semi permanen, karena ini sebenarnya rangkanya hanya menggunakan baja ringan, atapnya menggunakan spandek, biar tidak kerojok-kerojok kita berikan talang PVC lebih ekonomis. Kemudian untuk penutupnya nanti kita rencanakan pakai plafon PVC dengan motif kayu. Kurang lebih kan nanti seperti ini rangkanya. Jadi kayak ada ini ada rangka, kemudian ditutup, nanti bawahnya ada plafon untuk instalasi listrik, kemudian yang paling atas nanti ada atap untuk galvalum. Nah, kurang lebih itu Mas Apriyadi dan Mbak Yulia. Nanti kira-kira kita bisa lanjutkan untuk diskusi via chatting nggak apa-apa, via telepon nggak apa-apa, bebas. Nanti setelah memang sudah ACC dan terjadi sepakatan, nanti tentu akan kita lanjutkan ke proses atau tahap selanjutnya, yaitu pendetailan gambar teknis untuk acuan pembangunan, dan yang kedua adalah perhitungan RAB. Misalnya nanti ini bisa ini nanti pakainya batako, terus yang ini pakai misalnya genteng yang lama. Nanti kan tentu akan ada pendetailan di situ. Oke, kurang lebih itu. Terima kasih Mas Apriyadi dan Mbak Yulia. Semoga sehat selalu. Amin amin.